Keraton Pajang yang dulu pernah ada, sekarang saya mendapat amanah untuk memunculkan kembali Kesultanan Keraton Pajang. Sekitar 3 jam perjalanan dari Surabaya via tol menuju gerbang pintu keluar kota Kartosuro. Kita memasuki kota dan menuju ke Keraton Pajang. Kita menuju dulu ke Sendang Panguripan yang diceritakan oleh Gus Andi sebagai berikut. Lalinya itu ngisep sumber itu, tahu-tahu bangkit Hidup lagi dan malah melakukan penyerangan lagi, Pak. Kasih nama sumber panguripan. Nah, betul itu. Sendang ini telah dipugar, tapi itu tadi ada keajaibannya adalah sumber airnya itu hanya digali 1 meter dan ternyata menyembur air, jadi seperti air artesis dan airnya memang luar biasa segarnya. Kami semua mandi dulu di situ, setelah itu baru bincang-bincang sambil ngopi di dekat Sendang Panguripan itu. Banyak sini ya kumpulnya itu. Nah, nanti lahan ini pengembangannya untuk pusaka, Mas. Jadi nanti gini istilahnya. Ini bagusnya gini. Setiap orang yang mau ke sini pasti dia punya ketertarikan nanti begitu masuk pusaka kan tuh Pajang ya kan. Gimana cara saya memiliki? Disiapkanlah bursa. Ada pusakanya Eri, ada pusaka jenengan, juga saya dan sebagainya. Coba digilir gimana caranya itu bisa dimiliki. Nah, nanti tinggal bagaimana diaturnya. Ke Pak Andi ya. Era nopo nih, Pak? Iya, anu tongkat bisa. Ya. Nggak bisa, udah mati gitu. Kalau dari sudut segini seperti mahkota, stupa. Kalau dari gini. Setelah menghabiskan hidangan yang semeja panjang penuh, mulailah dibuka acara bincang-bincang oleh Kanjeng Sultan Suradi. Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam nama sa'duh. Kanjeng Sultan ini adalah teman-teman yang punya spesifikasi masing-masing. Ini menjadi satu bagian keluarga besar Kesultanan Keraton Pajang. Yang lalu sudah kita perkenalkan ada Mas Wawan yang mempunyai dan menjadi ketua Campur Aji Nusantara, sebuah paguyuban yang menaungi para pencinta keris, para pengrajin keris, pembuat, kolektor besar kecil, ada semuanya di Campur Aji Nusantara. Dan alhamdulillah di bulan ini juga Maret inilah keluar SK Menkumham. Jadi Campur Aji Nusantara legal secara formal dan semua nanti yang ada silakan terlibat bisa bekerjasama dengan Yayasan Kesultanan Keraton Pajang untuk mengembangkan bagaimana budaya yang terkait dengan warisan Pajang ini terangkat lagi agar masyarakat, publik, generasi tahu bagaimana Pajang dulu, bagaimana sistem pemerintahnya, apa saja yang dihasilkan produk-produk Pajang itu, baik itu tata budayanya, adat istiadatnya, bahkan yang terkait dengan benda-benda peninggalan termasuk pusakanya sudah ada. Nah, tentu ini membutuhkan kerja keras bersama. Kebetulan ada yang ahli ber-YouTube, karena sekarang ini era sosial media.
YouTube ini adalah sebuah media sosial yang tidak terbatas oleh masyarakat manapun, itu dunia bisa mengakses. Begitu share gitu Pak ya, diupload langsung 4 miliar masyarakat dunia yang mengakses. Nah, YouTuber kita yang sudah membantu dan sebagainya yang sudah dikenal oleh Kanjeng adalah Mas Teddy dengan akun Teddy Wayononya. Nah, ini diperkuat lagi. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Heri Saktono, Kopi Ganes. Nah, dia punya kegiatan yang unik, ya ada kafe kopinya, tapi di situ bisa berdialog, diskusi, saya ajak ketemu Pak Wayono untuk menjelaskan tentang apa hal yang terkait dengan pusaka. Bukan hanya mereview pusaka, beliau ini bisa tahu pusaka ini sudah 1000 tahun, ngerawatnya bagaimana supaya nggak korupsi ahli kimia juga. Jadi saya hanya tahu di YouTube. Nah, terus kemudian kita dibantu lagi oleh Mas Rudi. Ini kalau di Surabaya salah satu direktur, salah satu ya, direktur pimpinan di MSC ya. Ini terkenal kalau saya dulu waktu SMP SD Surabaya semacam manulah sekolah kejuruan atau diklat college gitu kan, sekolah kejuruan lah. Nah, dia ahli IT dan sudah saya buktikan dia membuat website pribadi saya. Nah, nanti dia akan membuat website khusus pajak. Nah, itu yang saya ceritakan. Nah, kemudian ini tentu Mas Wawan sudah tahu semuanya, Mas Wawan Ketua Federasi dan Mas Teddy. Nah, hari ini kita bersyukur kalau yang lalu empu kita seorang yang masih mendapatkan ilmu karomah membuat keris, kalau saya bisa membaca keris itu lama, baru dan sebagainya, maka waktu itu Empu Anjoy Lambang mendapatkan gelar juga. Nah, sekarang hari ini ada 4 orang yang akan mendapatkan gelar sebagai Ratu Tumenggung. Tumenggung itu penguasa wilayah ini. Di Sultan ini gak tanggung-tanggung kalau mengasih apa itu kewajiban moral itu penguasaan wilayah. Nah, nanti Pak Ndok ini biar matur Kanjeng sendiri kalau mau menaikkan. Walaupun sudah lama. Oke, sekarang kita mulai saja. Kita serah berurutan. Monggo dari sama dulu Pak Kanjeng. Monggo Tumbal Rahmatullah wabarakatuh. Salam. Kula ngaturaken sugeng rawuh dengan sedaya. Kula remen sanget pikantuk sedaya tinggal saking sedherek keluarga Pratopati saking Jawa Timur Surabaya Surabaya. Muga monggo sesarengan kita sami-sami membesarkan Keraton Pajang yang dulu pernah ada. Sekarang saya mendapat amanah untuk memunculkan kembali Kasultan Keraton Pajang. Mudah-mudahan setelah saya pegang ini menjadi lebih besar, mercusuar dunia. Amin. Kau ingat kedua sampai akan monggo Gusandi kang ngajengaken supados jlentrehipun amrisanipun Keraton Pajang. Matur nuwun. Artinya kita bareng-bareng. Jadi di era sekarang ini kerja tim lebih menghasilkan satu produk yang baik daripada sendiri. Yang penting bagaimana membuat generasi muda kita tahu bagaimana dulu kerajaan Pajang itu, siapa yang memimpin, produknya dan sebagainya. Karena memang Pajang ini adalah sebuah kerajaan yang berdiri menjadi transisi peralihan dari Kesultanan Demak Bintoro menuju ke Mataram Islam. Nah, jadi sebelum Mataram Islam ada kerajaan Pajang yang waktu itu berdiri tidak lama, oleh karena itu sedikit tenggelam dalam hidup sejarah. Nah, dengan era digitalisasi ini tentu kita punya kesempatan untuk mengangkat lagi bagaimana kehidupan, budaya, tradisi adat, produk-produk Pajang dan sebagainya untuk semata-mata nguri-nguri budaya, menghasilkan satu positif thinkingnya, positifnya, perspektif positifnya, bagaimana
Yayasan Kesultanan Keraton Pajang ini mampu untuk mengelaborasi semua kepentingan-kepentingan warganya agar ini dinikmati, diketahui oleh banyak orang. Terima kasih. Saya kira kita sudah bisa mengakhiri silaturahim ini. Sultan, mugi-mugi keberkahan, keselamatan, kelancaran, dan kejayaan serta apa yang Kebetulan kok mirip ya. Jadi monggo saya serahkan ke kami Nggih. Cangkingno sesuatu kok tiba-tiba artinya ini ya nggak tahu apa. Sudah ada yang ngatur paling. Iya. Monggo. Nggih. Masuk. Karena satu-satunya Konco Waluko itu yang saya tahu di yang Patih Sarotama sama di Makapanggung kok. Yaitu membantu penjolo limo. Karena limo ke arah berikut dibantu oleh Konco Waluko beliau jadi mana yang membikinkan kerajaan baru sejak dulu sampai sekarang. Alasnya itu lain jadinya itu siapapun orang yang memetik daunnya aja tawanan nyawa. Karena sekarang itu saya sudah kenal dengan beliau dalam mungkin panggilan saya. Beliau sekarang sudah menjadi pastor Kesultanan Keraton Pajang. Salah satunya saya diberi usaha yang asal museum yang besar. Menari yang apa ada Yoni itu asalnya dari mana? Yoni satu itu. Yang gimana? Saya lihat di YouTube kok ada Yoni. Itu kalau itu umpak pahamnya Joko. Oh, di sini kok ada Konco Waluko juga di Lombok itu. Karena kalau yang sama dari waktu bintang-bintang dengan beliau itu dia membeli berarti ada kelanjutan itu semua. Sultan menceritakan beberapa hal, diantaranya sendang penguripan, Konco Waluko yang kebetulan ada di situ, dan terutama ini apa tentang tongkat. Ya alhamdulillah yang saya bawakan tongkat ternyata kata Sultan bukan kebetulan, karena itu memang simbol dari Kesultanan Pajang. Sebelum pamitan kami suguh dulu bersama-sama. Wong Jawa aja lali gawane. Matur nuwun.